Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan Hasil kerja kelompok kami mengenai seleksi alam. Yang pertama ada sains atau pembahasan. Seleksi alam merupakan istilah yang diajukan oleh Charles Darwin yang dapat diartikan sebagai proses di mana individu yang memiliki ciri bawaan dapat bertahan hidup dan bereproduksi dalam tingkat yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan individu yang lain diakibatkan ciri bawaan yang dimilikinya. Tujuan seleksi alam yaitu untuk menyeleksi makhluk hidup mana yang mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan besar di alam. Yang kedua ada alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama ada 50 biji kacang tolo atau merah. Yang kedua ada 50 biji kedelai atau putih. Dan yang ketiga ada 50 biji kacang hijau. Yang keempat ada tali rafia 8 meter. Dan yang kelima ada 2 buah kantong plastik. Dan yang keenam ada meteran yang berguna untuk mengukur panjang tali rafia, paku payung untuk menancapkan tali rafia ke dalam tanah. Dan yang terakhir ada handphone yang digunakan untuk merekam hasil praktek yang dilakukan. Selanjutnya ada cara kerja. Cara yang pertama yaitu buatlah tempat berukuran 4 meter kubik dengan tali rafia di tempat terbuka berupa tanah. Cara yang kedua yaitu sebarlah 3 macam bijian masing-masing 50 biji pada tempat berukuran 4 meter kubik tersebut. Nah, dalam waktu 5 menit, ambillah kembali biji-bijian tersebut tanpa memperhatikan jenisnya. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan biji-bijian ke dalam kantong plastik. Cara yang kelima yaitu hitunglah masing-masing jenis biji yang terambil. Setelah kami menghitung jumlah biji kacang yang terambil, kami memperoleh data sebagai berikut. 1. Biji kacang merah atau kacang tolo. Jumlah biji yang ditaburkan sebanyak 50 biji. Dan biji yang terambil sebanyak 46 biji. Jadi selisih jumlah biji kacang merah yang ditaburkan dan yang terambil sisa 4 biji. 2. Biji kedelai. Jumlah biji kedelai yang ditaburkan sebanyak 50 biji. Jumlah biji yang terambil sebanyak 43 biji. Jadi selisih biji kedelai yang ditaburkan dan yang terambil sisa 7 biji. Dan yang terakhir ada kacang hijau. Jumlah biji kacang hijau yang ditaburkan sebanyak 50 biji. Jumlah biji yang terambil sebanyak 33 biji. Jadi selisih biji kacang hijau yang ditaburkan dan yang terambil sebanyak 17 biji. Selanjutnya yaitu bahan diskusi. Pertanyaan pertama, berdasarkan data hasil pengamatan, mengapa jumlah biji yang terambil tidak sama? Jawabannya adalah, jika dilihat dari data hasil pengamatan di atas, biji kacang tolo atau merah paling banyak terambil. Kemudian biji kedelai dan yang paling sedikit adalah biji kacang hijau. Karena biji kacang merah dan biji kedelai mempunyai warna yang mencolok di lingkungan tanah dan bentuknya besar sehingga mudah untuk dilihat dan diambil. Sedangkan biji kacang hijau warnanya tidak terlalu mencolok di lingkungan tanah dan ukurannya kecil sehingga sulit untuk diambil. Pertanyaan kedua, faktor apakah yang berpengaruh? faktor ukuran dan warna biji kacang yang kontras atau berlawan terhadap lingkungan tanah atau lingkungan persebarannya. 3. Lakukan prosedur 1 sampai dengan 4 pada tempat berumput dengan masing-masing 50 biji sisanya. Seperti perlakuan pertama, kita harus buat tempat berukuran 4 meter kubik dengan tali rafia di tempat berumput. Langkah kedua, sebarlah 3 macam bijian pada tempat berukuran 4 meter kubik tersebut, masing-masing 50 biji. Dalam waktu 5 menit, ambillah kembali biji-bijian tersebut tanpa memperhatikan jenisnya.
Langkah selanjutnya yaitu memasukkan biji-bijian ke dalam kantong plastik lalu menghitung jumlah biji yang terambil. Setelah menghitung jumlah biji kacang yang terambil pada tempat berumput, kami memperoleh data sebagai berikut. 1. Biji kacang tolo atau kacang merah. Jumlah biji kacang merah atau kacang tolo yang terambil sebanyak 26 biji. 2. Biji kedelai. Jumlah biji kedelai yang terambil sebanyak 24 biji. Dan yang ketiga ada biji kacang hijau. Jumlah biji kacang hijau yang terambil sebanyak 13 biji. Yang keempat, bandingkan data hasil perlakuan kedua dengan hasil perlakuan pertama. Apakah diperoleh data yang sama? Bila berbeda, mengapa demikian? Jika dibandingkan hasil pengamatan perlakuan pertama dan perlakuan yang kedua, terdapat perbedaan jumlah biji kacang merah, kacang kedelai, dan kacang hijau yang terambil. Di mana pada hasil pengamatan perlakuan kedua, jumlah angka biji kacang merah, kacang kedelai, dan kacang hijau yang terambil mengalami penurunan karena dipengaruhi oleh lingkungan rumput yang menghalangi proses pengambilan biji kacang. Dan hasil pengamatan pertama dan yang kedua tetap sama di mana biji kacang merah paling banyak yang terambil, kedua ada biji kedelai, dan yang terakhir ada biji kacang hijau yang paling sedikit terambil karena bentuknya yang kecil dan warnanya menyerupai rumput. 5. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi hasil pengambilan biji berbeda-beda? Faktor ukuran dan warna biji kacang, serta faktor lingkungan persebarannya, yakni lingkungan tanah dan lingkungan rumput. 6. Kesimpulan apakah yang Anda dapat dari kegiatan ini? Kesimpulan pertama, dari kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa biji kacang merah paling banyak terambil dan biji kacang hijau paling sedikit yang terambil. Hal ini menunjukkan bahwa makhluk yang mampu menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungannya adalah makhluk yang nantinya sulit untuk punah. Dalam percobaan ini, yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya yaitu biji kacang hijau. Yang kedua, dalam kegiatan ini juga dapat disimpulkan bahwa seleksi alam dipengaruhi oleh warna, ukuran biji kacang, serta lingkungan persebarannya. Pertanyaan ketujuh. Dalam kehidupan sehari-hari, dapatkah Anda menemukan kasus seperti pada eksperimen di atas? Berilah contohnya. Jawabannya yaitu kita dapat menemukan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya, kupu-kupu yang berwarna cerah dan berwarna hitam terbang dan hinggap di taman bunga yang berwarna-warni. Kupu-kupu yang berwarna hitam akan lebih mencolok warnanya di taman bunga yang berwarna-warni, sehingga lebih mudah terlihat dan tertangkap oleh pemangsa. Sekian dari kelompok kami, terima kasih, maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.